Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, Mas Anies sungguh kaget ketika ia tiba di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta tanggal 12 Agustus yang lalu. Ia bertemu dengan sahabat masa kecilnya, tepatnya sahabat saat masih di SMP dan SMA di Yogyakarta. Jadi ketika Mas Anies tiba di bandara itu bersama Bang Ahmad Ali, Waketum Nasdem, ya, itu tiba-tiba ada seorang wanita yang menghampirinya dan kemudian menyapa Mas Anies Rashid Baswedan. Jadi menyapanya tuh, "Assalamualaikum Pak, ayo masih kenal saya enggak?" gitu, kira-kira begitulah. "Sopo ayo," gitu, "siapa ayo," gitu. Karena wanita tersebut menggunakan masker, jadi Mas Anies tuh ya rada bingung melihatnya dan pakai kacamata wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut atau ibu tersebut menurunkan maskernya dan Mas Anies tuh wajahnya lucu dan kaget, bukan alang kepalang, karena yang ia lihat adalah wajah wanita atau wajah ibu yang amat sangat ia kenal karena ia satu kelas dengan wanita tersebut selama SMP dan SMA gitu di Yogyakarta. Langsung Mas Anies menyebut, "Masya Allah, Naren," katanya. Oh, namanya Naren ya, Ibu Naren. "Halo Ibu Naren." Ketemu juga akhirnya dengan Mas Anies. Kemudian Mas Anies langsung memperkenalkannya kepada Pak Bang Ahmad Ali. Kata Mas Anies, "Ini ini sahabat saya waktu sekolah di SMP, SMA, satu kelas terus ini," katanya. Jadi tentu saja Bang Ahmad Ali juga senyum-senyum melihat wajah kaget Mas Anies. Kata Mas Anies, dulu Mbak Naren ini di Jepang dan sudah lama nggak ada kontak karena nomornya pindah, entah nomor Mas Anies yang berganti atau nomornya Mbak Naren karena di Jepang itu berganti. Jadi komunikasi agak terputus dan Mas Anies maupun Mbak Naren ya bahagia tentu saja, sebagaimana kita semua kalau ketemu dengan teman SD, teman SMP, teman TK, teman SMA atau teman kuliah kan oksigen di kepala kita itu semakin banyak dan membuat rasa bahagia yang muncul dan mengaliri darah kita. Jadi itulah yang terjadi dengan Mas Anies dan Mbak Naren ketika ketemu di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Nah, apa kata Mbak Naren tentang Mas Anies gitu? Jadi kata Mbak Naren, ya Mas Anies tidak banyak berubah, ya kan, tetap ramah, penuh senyum dan baik, ya. Kira-kira begitu kesannya Mbak Naren. Ya dari dulu Anies yang ia kenal ya memang seperti itu, dan ketika ketemu saat ini juga tidak berubah keramahannya. Yang berubah cuma satu, kata Mbak Naren. Apa itu yang berubah, kata Mbak Naren? Yang berubah, ia melihat Mas Anies itu makin bertambah atau semakin berwibawa. Jadi kewibawaannya itu semakin bertambah. Nah, itulah komentar singkat dari sahabat Mas Anies semasa kecil, ya, Mbak Naren. Ya itu tadi, tegasnya Mas Anies memang orangnya ramah. Tidak banyak orang yang tahu. Kesannya kan Mas Anies itu sulit untuk dipahami karena biasanya orang pintar itu karena rasa percaya dirinya tinggi ya terkesan tuh ya agak sombong misalkan. Itu kan kesannya yang timbul, dan itu kesan terhadap orang-orang yang cerdas, yang pintar, yang percaya diri itu selalu dikesankan seperti itu. Padahal ya belum tentu gitu. Nah khusus Mas Anies ya ternyata komentar sahabatnya itu ya orangnya ramah, humble,
rendah hati dan semakin berwibawa itu tadi. Jadi semakin pemilih Indonesia mengenal sosok ini, rasa-rasanya nanti masyarakat semakin tahu siapa Mas Anies, dan tentu saja itu baik supaya para pemilih juga tidak beli kucing dalam karung. Semakin Mas Anies terbuka, ya semakin baik, semakin masyarakat tahu persis bagaimana karakter dan behaviornya, perilakunya Mas Anies, serta sikapnya, terutama sikap dan keberpihakannya terhadap masyarakat, ya, terhadap guru misalkan, terhadap nelayan, terhadap petani, terhadap pedagang, itu semakin meyakinkan pemilih untuk juga mempertimbangkan Mas Anies sebagai capres di 2024 mendatang. Demikian kawan baik, terima kasih.